Membahas kesehatan memang tidak sepopuler membahas kemelut 349 triliun rupiah yang sampai saat ini nggak jelas mengapa bisa terjadi dan tidak ada tindakan tegas pejabat dan negara mau diapain. Malah saling serang antara sebagian anggota DPR dengan Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. DPR nggak mau dilanjutkan kasus tersebut gitu ya, maksudnya menekan Pak Mahfud ya. Yang mana kalau orang normal dan sehat pastilah mendukung Pak Mahfud untuk buka-bukaan. Namun Kemenkyu agaknya above the law, di atas hukum dan kebal hukum, dilindungi dengan yang tertinggi atau dilindungi secara berjamaah, sehingga Pak Mahfud jadi terlihat man against the world, manusia yang melawan arus sendirian. Enggak Pak, kami mendukung Anda. Juga ada lagi yang menarik, 7 kegagalan Pertamina kelola keamanan dan suplai migas. Pejabatnya juga kebal hukum dan anti hukuman, entah karena pejabatnya teman dekat yang tertinggi. Yang jelas terbukti 7 kebakaran dalam 3 tahun ini adalah masalah kronis yang juga tidak menyebabkan pengelolanya yang tertinggi di atas bertindak. Ada 7 kali kebakaran kilang. Pejabat Pertamina, pejabat Menkyu adalah orang-orang pejabat strategis negara yang sudah divaksin kebal hukum dan kebal dari pemecatan. Kebakaran Depo Pelumpang malah rakyat yang dikorbankan dan rakyat yang disalahkan. Hanya salah satu direktur Pertamina yang dipecat untuk cuci tangan bos BUMN dan pejabat tinggi Pertamina kayaknya. Kita lampirkan fakta data. 2020 April, Cepu meledak. 2021 Maret, Balongan meledak. 2021 Juni dan November, Cilacap meledak. 2022 Maret dan Mei, Balikpapan meledak. 2023 Pelumpang meledak. Sebentar, Maret akhir ada 2 kebakaran, yang satu di kapal BBM Pertamina dan kemarin kilang minyak Dumai Riau. 9 ya jadinya. Tapi sudahlah, kita bahas yang nyata lainnya, yang tidak sehat, yang tidak benar agar jadi terbuka dan jadi lebih baik kalau pejabat tertinggi peduli dan masyarakatnya peduli. Kita ke masalah kesehatan, di mana kita ingin perbaikan kinerja kesehatan masyarakat melalui RSUD ke depannya. Mengapa? Data kesehatan masyarakat Indonesia, di mana 99% atau sebagian besar rakyat Indonesia yang 280 jutaan tersebut memperoleh pelayanan kesehatan dari RSUD, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah. Yang menjadi permasalahan adalah RSUD ternyata sulit berkembang karena hambatan politik, baik politik pusat maupun politik daerah. Maksudnya bagaimana? RSUD yang notabene statusnya adalah BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah dianggap sebagai sapi perahan penghasilan bagi tiap daerah. Tidak ada otonomi dalam RSUD untuk mengembangkan pelayanan kesehatan dan penambahan fasilitas karena diikat oleh perda masing-masing daerah. Segala keputusan harus mendapatkan persetujuan dari kepala daerah. Bayangkan di era otonomi daerah seperti sekarang, kebijakan kesehatan dan pendidikan saling bergantung dari visi masing-masing kepala daerah. Sulit menemukan kepala daerah yang memberikan otonomi kepada RSUD untuk berkembang dan meningkatkan pelayanan kesehatan dan mengejar ketertinggalan teknologi di daerah karena keuntungan yang diperoleh rumah sakit lebih diutamakan untuk dijadikan penghasilan tambahan bagi daerah atau pejabat terkait di daerah daripada dipakai untuk memenuhi pemenuhan fasilitas dan infrastruktur alat kesehatan di rumah sakit. Padahal dana yang didapatkan rumah sakit dari BPJS juga tidak banyak, namun tetap diambil untuk penghasilan daerah. Masalah berikutnya, direktur dan kepala bidang pejabat struktural rumah sakit dipilih bukan karena kompetensi, tapi karena kedekatan dengan kepala daerah. Apa karena ada setoran ke kepala daerah ya? Gua nggak tahu juga tuh. Selain jabatan, rekrutmen kepegawaian di RSUD sering ada jual beli atau nepotisme dan tidak transparan. Jarang sekali daerah memberi dana kepada RSUD untuk berkembang, alih-alih memberikan kepala daerah malah mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari rumah sakit dan memotong hak para nakes yang bekerja di rumah sakit. Proyek pembangunan dan pengadaan sering dimainkan oleh kepala daerah dan kroninya, sehingga mangkrak. Yang parah, tekanan dari kepala daerah membuat jasa pelayanan kepada dokter spesialis, dokter umum, dan nakes lainnya menjadi tidak berkeadilan, sehingga melemahkan retensi dokter di daerah. Jika kesejahteraan para nakes di daerah sulit didapat, mustahil untuk mendistribusikan para nakes ke penjuru wilayah Indonesia. Dampak dari para dokter atau nakes yang tidak mendapatkan penghasilan cukup di rumah sakit daerah atau di RSUD, mereka mencari tambahan penghasilan di rumah sakit swasta dan tidak fokus mengembangkan layanan kesehatan di RSUD masing-masing. RSUD punya masalah manajemen keterbukaan, tidak ada transparansi dan kelolaan keuangan di rumah sakit umum daerah tersebut, berbeda dengan rumah sakit swasta. Dokter di RSUD tidak tahu berapa jasa medis, jumlah pasien, dan jumlah tindakan yang dikerjakan beserta tarifnya karena tidak transparannya data yang diberikan oleh RSUD tersebut. Anda pasti terkejut ketika saya ke Kudus, di mana kita bisa membaca data bahwa penghasilan asli daerah PAD tertinggi dari rumah sakit. Kedua, baru dari pasar. Juga di banyak daerah Indonesia lainnya, RSUD adalah penghasil PAD tertinggi di wilayahnya, alias uang dari orang sakit. Lalu apa solusinya? Newman itu mengkritik, tapi selalu ada solusi. Nomor 1 adalah perlu
perlunya adanya peraturan yang mengikat kepala daerah agar tidak menjadikan rumah sakit daerah sebagai penghasilan pendapatan bagi daerah. Kemudian memberikan otonomi agar RSUD berkembang dengan memberikan anggaran APBD sekian persen untuk kemajuan rumah sakit daerah, puskesmas di daerah tersebut, serta standarisasi pembayaran tarif bagi nakes. Bukan terbalik seperti saat ini, yang sakit diperas untuk keuntungan pejabat. RSUD dan puskesmas tujuannya bukan profit, tapi masyarakat sehat dengan cara murah. Sungguh, sekarang ini mahal biaya kesehatan yang harusnya bisa murah, bahkan gratis tersebut. Intinya ke depan, jangan jadikan kesehatan sebagai sumber pendapatan daerah dan pejabat daerah. Banyak sumber lain yang harus dijadikan potensi pendapatan daerah, seperti potensi alam sekitar untuk wisata, peningkatan hasil bumi dioptimalkan, bangun dan kembangkan pusat-pusat wisata, olahan hasil pertanian, hasil modifikasi olahan atau turunannya. Kita bisa melihat terobosan di Wonosari, Gunung Kidul, yang mana daerah tandus dulu miskin, sekarang jadi kaya karena jualan wisata dan alam. Begitu juga Banyuwangi, banyak menggandeng investor dengan kemudahan berinvestasi di sana. Kita kembali ke topik kesehatan daerah. Yang jadi pertanyaan orang awam sekarang adalah bagaimana hasil dari orang menderita itu kok digunakan untuk orang sehat? Situ sehat, wahai pejabat.